Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali di mata kuliah kita, yakni mata kuliah pemrograman ya. Pemrograman atau lanjutan kedua. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang database ya, karena kemarin sempat ada beberapa kendala saya lihat di mahasiswa itu pada saat koneksi internet koneksi examnya itu ada yang bermasalah dan koneksi ke database-nya juga bermasalah sehingga kita perlu mengulang kembali ya, mengulas kembali materi kita yang kemarin. Ya. Dan saya harap juga teman-teman mahasiswa untuk selalu mengikuti praktek yang ada di depan laptop masing-masing ya, atau mengikuti praktek video-video yang diupload pada hari ini sehingga prakteknya itu bisa berjalan sesuai dengan perintah, sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan materi yang kita bawa. Ya, kita akan kembali mengulang bagaimana cara kita mengkoneksikan database kita dari database kita buat di sebelumnya di PHP dasar. Kemudian nanti kita akan tampilkan ke dalam sebuah tabel ya, atau sebuah web yang akan kita buat di HTML. Saya harap untuk absennya jangan lupa seperti biasa absen harus selalu ada wajah. Kemudian juga jangan lupa praktikumnya karena wajib jika tidak ada praktikum anggap alfa. Ya, jadi untuk praktikum usahakan ada wajahnya kalian dan juga praktikumnya itu di praktikumnya nanti itu harus meng-capture atau men-screenshot step by step ketika saya perintahkan di screenshot, silakan di screenshot. Kemudian nanti masukkan ke dalam Word sehingga tergabung dalam dokumen yang berisikan tentang materi dan praktek pada hari ini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung ke dalam materi kita. Ya, jadi silakan teman-teman buka examnya masing-masing. Ya, examnya dijalankan. Setelah itu kita start dulu examnya. Oke, setelah itu kita start. Kita buat notepad, kita buka notepad. Ya. Setelah itu lalu kita save agar lebih aman. Kita save as, kita simpan di exam, kemudian htdocs ya. Kita simpan dengan nama folder web ya, web lanjutan. Kita buka dan ini dengan nama PHP dan ini kasih nama dengan mahasiswa .php ya. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan data kita. Data kita itu yang ini. Kita buat PHP dasar. Di dalam tab database tersebut, nama database-nya adalah PHP dasar. Kemudian berisikan sebuah ada tabel ya. Satu tabel yakni di mana nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, ini ada dua nama mahasiswa. Nanti ini kita akan tampilkan. Nanti kita akan buat kita akan menampilkan data yang ada di dalam database. Kemudian kita akan menghapus data yang ada di dalam database tersebut. Nah, kita mulai ke dalam codingan kita. Ya, pertama awalnya kita buat dulu
H-1 nama. Jadi langsung ini sebenarnya kita harus buat ini ya, buat HTML dan sebagainya. Cuman untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung ke mahasiswa. Kemudian ini ya, kemudian tabel, kita buat tabel. Table, border. Border ini adalah ukuran. Kemudian TR. Di mana TR ini ada TH. Ada nomor. Kemudian kita buka lagi TH. Nama mahasiswa. Kemudian TH. NIM. Ada email. Di sini email, kemudian jurusan. TH sama dengan jurusan. Jurusan kita tutup TH, kemudian jangan lupa tutup TR-nya juga di atas. Jangan lupa tutup tabelnya. Table, kemudian ya cukup. Nah, setelah itu kita coba kan kita punya ini script. Ini kita awali ya cukup. Oke, kita coba. Karena exam kita sudah jalan tadi, berarti kita coba localhost. Karena saya punya 2 exam, berarti saya harus masuk ke localhost dashboard. Kemudian tadi lanjutan, enter ya, masuk ke PHP mahasiswa. Ya, jadi ini di screenshot ya, untuk tampilan awalnya kalian screenshot di sini. Jadi untuk lebih mempercayai kalian kalian bisa mengikuti perkuliahan saya pada hari ini. Di sini mungkin bagusnya kita tambahkan nama mahasiswa. Contoh sini adalah, nah ini wajib kurung kalian cantumkan nama kalian. Nah, sini ada nama mahasiswa, masing-masing harus mencantumkan nama mahasiswa. Jadi wajib mencantumkan nama mahasiswa ya di sini. Contoh anggaplah nama saya saya adalah seorang mahasiswa. Jadi Prabowo Prasetya ya. Ini wajib kalian ikuti. Nah, ini nanti sini ada screenshotnya kalian, nama kalian sini. Ini jangan diikuti nama saya ya, tapi nama kalian. Oke. Setelah itu kita setelah sampai di sini, setelah kita sampai di sini, selanjutnya kita akan menampilkan isi. Ya, kita akan menampilkan yang isi bagian dari database kita ke dalam HTML kita. Berarti kita akan buat terlebih dahulu PHP-nya. Nah, PHP, kemudian include. Nah, include ini artinya kita mengkoneksikan kita punya PHP. Di include titik PHP, titik koma, kemudian ada variabel nomor di mana 1. Jadi setiap nanti di bagian kolom nomor itu akan selalu ditambahkan dengan diawali dengan 1. Nah, kemudian ambil data sama dengan MySQLi query, kemudian tanda dolar koneksi. Ini ada sebuah variabel juga. Koneksi itu ada sebuah variabel. Jadi setiap tanda dolar itu adalah sebuah variabel. Nah, di mana ada select bintang mahasiswa. Jadi usahakan di sini harus sesuai ya, sesuai dengan nama database-nya. Nah, nama tabelnya ya. Jadi kita harus samakan nama tabelnya. Nah, nama tabel kita kan mahasiswa, jadi kita harus pakai mahasiswa juga. Nah, jadi MySQLi koneksi.
koneksi. Nanti kita buat koneksinya. Select from bintang from masih, artinya memilih. Bintang ini artinya keseluruhan, secara keseluruhan kita memilih secara keseluruhan semuanya. Semua data yang ada di dalam database tersebut, sini database yang kita buat itu akan ditampilkan ke dalam kita punya HTML nanti. Nah, from dari mahasiswa, artinya dari tabel mahasiswa. Kemudian while kita buat perulangan, dimana ketika tampil, ya ini lagi dibuatkan lagi sebuah variabel sama dengan mysqli fetch array, ambil data, kemudian lupa balas kurungnya ada 2 kali di sini, karena di sini satu untuk dalam kurung bagian variabel ambil data, kemudian balas kurung yang kedua ini untuk bagian dari si tampil yang ini. Ambil data ini berdasarkan dari variabel di sini. Nah, ketika variabel tampil ini MySQL memanggil ambil data, artinya dia memanggil MySQL atau diisi dari tabel tersebut, maka akan ditampilkan. Nah, kemudian sini sudah telah balas kurung. Di sini kita kasih kurung kurawal pembuka, jangan lupa ditutup. Nah, ini biasa suka terjadi error, dia langsung ditutup. Kemudian kita kasih echo. Nah, echo itu akan menampilkan di mana kita akan menampilkan sebuah TR. Ini TR pertama, ini ada TD. Tanda $no. Jangan lupa dibalas. Oke, kemudian TD selanjutnya ada tanda $, tampil, kemudian ada nama. Kemudian TD lagi kita buat. Kita ingin tampilkan NIM. Kemudian TD selanjutnya ada tanda $. Tampil lagi. Di sini kita kasih email. Jadi harus sesuai ya. Sesuai dengan kolom yang kita buat di atas. Tampil, kemudian jurusan. Nah, TD selanjutnya ada di sini kita buat hapus. Nanti kita buat itu. Ya, jurusan. Oke, setelah itu kita tutup dulu TD-nya di sini. Jangan lupa ditutup TD, kemudian TR juga jangan lupa ditutup. Dan tanda petik titik koma. Kemudian di sini kita kasih $, nomor plus plus plus. Nah, plus 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 artinya di sini adalah untuk bahwa ketika ketika kolom pertama sudah tampil, maka akan ditambahkan poin, akan secara otomatis di bagian penomoran nanti di sini dia secara otomatis akan bertambah 1. Nah, tadi dimulai dengan angka 1. Berarti nanti pada saat pertama tampil itu akan tampil nomor 1. Tapi pada saat setelah ditampilkan nomor 1, maka secara otomatis baris selanjutnya dia akan menampilkan nomor kedua. Jadi secara otomatis dia langsung akan menampilkan nomor 2. Jadi artinya nomor ini, tanda $, variabel nomor ini, plus plus itu artinya adalah penambahan 1. Jadi setiap baris baru tambah 1. Baris baru tambah 1. Baris baru tambah 1. Baris baru tambah 1. Oke, setelah itu balas kurung sudah ditutup. Kemudian di sini kita tutup dengan PHP-nya. Nah, setelah itu kita perbaiki. Nah, setelah itu kita coba kembali. Kita save, jangan lupa di save tadi ya, di save. Nah, terus kita coba. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena kita belum membuat sebuah koneksinya. Nah, maka dari itu kita buat koneksinya terlebih dahulu. Untuk membuat sebuah koneksi dari ini,
internetnya, berarti kita koneksikan dengan cara seperti ini. Sebentar, kita buka. Oke, ya. Jadi kita buat koneksinya. Nah, kita buat koneksinya terlebih dahulu. Aduh, salah. Yes. Mahasiswa. Oke. Kita buat Ctrl N, kemudian kita simpan as. Kemudian simpan dengan sesuai dengan tadi ya, folder yang sama. Ya, dengan nama koneksi. Ini bukan hyper ya, tapi PHP. Mana PHP. Oke, ya. Jadi harus sama ya, harus ada bagian ini. Koneksi. Jadi sama kan? Di sini harus koneksi juga namanya. Tidak boleh beda. Koneksi PHP. Nah, kenapa? Karena dia akan terhubung. Nah, ini kita punya koneksi PHP harus sama. Ini harus disamakan agar bisa terhubung. Untuk menghubungkannya, kita buat sebuah PHP. Kembali lagi codingannya. Tutup. Kemudian kita buat variabel koneksi. Nah, ini tadi yang kita buat di sini sebelah. Variabel koneksi. Ini mana? Koneksi. Nih. Ya. Oke, variabel koneksi. Kemudian MySQLi connect. Nah, di sini kita ada localhost. Kita pakai localhost terlebih dahulu. Karena kan kita basisnya exam ya, jadi harus localhost. Nah, jika teman-teman pada saat penginstalan exam itu secara default tidak ada memasukkan password dan lain sebagainya, username dan sebagainya, itu harap di bagian sini, tunggu. Ya, oke. Harap dikosongkan di bagian di sini. Di sini isi root saja, root. Ya, ini untuk usernya. Sedangkan pada saat di sini pada saat teman-teman mengisi sebuah password dan lain sebagainya, yaitu sesuaikan dengan pada saat penginstalan teman-teman. Tapi kalau teman-teman secara default next saja, tidak ada memasukkan tentang password kah ataukah username dan lain sebagainya, itu tinggal ikuti seperti ini. Localhost, root, dan ini diisi kosong karena di sini ada sebuah passwordnya karena saya pada saat penginstalan exam ini saya lakukan dengan cara default, next saja, tidak ada meminta password, tidak memasukkan password, jadi saya isikan kosong. Nah, ini yang terakhir sini adalah PHP. PHP dasar ini adalah nama database kita. Nah, ini nama database kita. Setelah itu kita save. Ya, PHP dasar harus sama ya. PHP dasar harus sama dengan nama database kita yang ada di exam. Oke, kita coba. Ya, jadi syarat bisa tampil seperti ini ya pada laptop teman-teman masing-masing, dan ini bisa di screenshot, masukkan ke dalam Word-nya kalian. Oke. Nah, seperti itulah caranya untuk menampilkan database kita ke dalam website kita. Jadi jangan lupa ini di screenshot, kemudian masukkan ke dalam dokumennya kalian. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa di sini kita harus terlebih dahulu mengkoneksikan ya, harus ada kita buat koneksi PHP-nya dulu sehingga bisa terhubung ke dalam sebuah database. Jadi tanda dolar ini menandakan bahwa sebuah variabel. Kita buatkan variabel karena variabel itu sifatnya sementara, sehingga kita tidak perlu lagi nanti buat satu persatu. Contoh, kita kalau ingin membuat kenapa kita harus buat variabel di sini? Karena pada saat di sini nanti kita tidak perlu lagi menuliskan ini lagi panjang-panjang ini nih. Ini di sini. Di sini ini kita copy kemudian kita masukkan ke dalam sini. Ini, dalam sini. Itu. Makanya kita buatkan sebuah variabel sehingga yang kita panggil cuman variabelnya saja. Sudah terkoneksi. Nah, setelah itu MySQLi connect, kemudian localhost karena kita sifatnya localhost. Kita masih menggunakan exam, jadi kita pakai localhost. Ini root karena ini default. Dan ini juga kosongkan saja karena pada saat teman-teman penginstalan exam,
tinggal next saja, berarti tidak ada diperintahkan untuk memasukkan password dan lain sebagainya, ya itu harap diisi di folder. Namun pada saat teman-teman melakukan masukkan password dan username, ya ini harus disesuaikan dengan pada saat teman-teman melakukan pemasukan password dan username. Tapi jika pada saat penginstalannya tidak ada terjadi apapun, hanya sekedar next sampai selesai, berarti ikuti seperti ini. Kemudian di sini PHP dasar adalah sebuah nah ini adalah nama database kita. PHP dasar harus sesuai ya. Kemudian kita masuk ke dalam mahasiswa.php, di mana di sini ambil data, ini adalah sebuah variabel. Nah, ini kita include-kan dulu. Include-nya kita mau koneksikan. Nah, PHP kita ini harus kita koneksikan terlebih dahulu. Mahasiswa.php itu harus terkoneksi ke dalam kita punya koneksi. Kemudian dolar nomor ini sama dengan 1, artinya dimulai dengan awal 1. Kemudian tanda dolar ambil data, artinya sebuah variabel ambil data, di mana MySQL query, koneksi, sama yang ini koneksi, select bintang from mahasiswa. Artinya memilih atau ya mengambil secara keseluruhan, bintang ini secara keseluruhan semuanya. Jadi yang ada di dalam database kita itu diambil untuk ditampilkan ke dalam kita punya website. From mahasiswa adalah sebuah nama tabel. Okay. While ketika variabel tampil, MySQL fetch array ambil data, ini MySQL fetch array bisa dilihat atau disimak video sebelumnya. Ini saya sudah jelaskan apa, ada macam-macam, ada MySQL fetch array, ada row, array, kemudian ada banyak ya, itu ada beberapa, ada 4 konsol, ada 4, itu bisa teman-teman lihat videonya untuk penjelasannya lebih detail, silahkan nonton yang kemarin ya. Kemudian ambil data ini adalah sebuah variabel yang ada di sini. Nah, jadi echo artinya kita menampilkan data yang ada secara keseluruhan sini, yang ada dalam database ini harus ditampilkan di nanti tampil setiap baris. Nah, ini pada TR ini kita buat TR, ada sebuah baris, kemudian TD masuk ke nomor, TD tampil nama. Jadi ini nama, NIM, email, jurusan itu harus sesuai dengan yang ada di dalam localhost kita. Ini harus sama, besar kecil, kapital, ada simbol, itu semua harus sama di fieldnya. Kalau tidak sama maka tidak akan tampil. Samakan nama, NIM, email, jurusan dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke dalam pembahasan kita selanjutnya. Nah, setelah kita buat kita sudah menampilkan data kita berhasil, kita ingin menghapus ya, contohnya kita ingin menghapus salah satu tabel ya, yang ada di dalam database kita ya. Di sini kita tambahkan satu bagian lagi setelah jurusan, itu bagusnya kita tambahkan sebuah TD di mana ada hapus, dan di sini ada TD di mana ada ubah. Nah, hapus dan ubah. Di bagian hapus kita tambahkan link ahref sama dengan tanda petik 1 ya, bukan tanda ini ya, tanda kutip, tapi tanda petik ya. Tanda tanya, kemudian kode. Sama dengan variabel tampil. Nah, kita buat variabel tampil di mana ID. Nanti saya jelaskan ID kenapa kita pakai ID. Kemudian balas kurung siku, hapus. Kemudian di sini dibalas dengan /a. Nah, di sini kita buat ahref kode. Ya, ini kode. Ini kode, kita buat kode. Buat sebuah ini lagi semacam kayak tanda ya, kayak semacam kode juga, variabel juga, begitu seperti konstanta. Di sini ada variabel tampil. Nah, variabel tampil, kemudian ID.
ID ini, kenapa kita pakai ID? Karena di dalam database kita yang sifatnya primary key, ya kemarin saya sudah jelaskan, primary key itu adalah sebuah ID, ya. Kemarin kan kita sudah buat database di mana kita buat ID, nama, name, email, jurusan itu adalah ID-nya itu adalah apa? Primary key-nya itu adalah sebuah ID. Nah, ini. Cek di strukturnya, kemudian kita di sini ada ID. Secara auto increment lagi juga, auto increment adalah sebuah secara otomatis nomornya bertambah atau nomornya bertambah sendiri. Nah, jadi kenapa kita pilih di sini, kita pilih ID karena dia adalah sebuah primary key. Makanya dari itu setiap tabel yang Anda teman-teman buat itu harus wajib menggunakan sebuah primary key atau sebuah key unik atau kode unik, ya. Dia harus membuat sebuah kode unik. Nah, maka dari itu kita harus Oke. Setelah itu kita akan nah, setelah kita buat kode tampil ID, ya, dan hapus. Ini kita coba testing dulu, ya. Ya, ini kita coba testing dulu, ya. Ini saya lagi kurang sehat. Kita coba testing dulu. Oke, sudah berhasil. Oke. Nah, di sini kan dia kita tidak ada ini, ya, tidak ada apa namanya? Tidak ada headernya. Nah, dari itu kita tambahkan di sini. Kita berikan dia di sini. Oh, ini salah. Ini kita pindahkan yang ini. Ini kita hapus dulu, ya. Ini saya hapus. Enggak. Ini kita copy saja yang ini, sama ini yang kita copy. Kita pindahkan di sini. Oke, TD di sini. Bagian ini kita ubah menjadi TH, ya. Call span sama dengan 2 aksi. Oke. Kita coba. Ya, berhasil. Ya, sudah berhasil. Ini tapi ini belum bisa terkoneksi. Ini belum bisa, ini belum ada kejadian karena dia belum kita koneksikan ke dalam kita punya database. Nah, ini perlu juga ada ininya, perlu ada koneksinya. Untuk bisa menghapus data yang ada di dalam database tersebut melalui HTML kita atau website kita tambahkan di sini ada PHP kemudian if iset, ada tanda dolar, get, ya, artinya mendapatkan kode. Nah, sini kita kasih tanda petik. Oke, setelah itu balas kurungnya 2 kali. Nah, jangan lupa balas kurung 2 kali. Kemudian buka kurung kurawal. Jangan lupa ditutup. Nah, jangan sampai lupa tutup karena kadangkala kalau kita lupa itu bisa terjadi error. Jadi saya ingatkan lagi. Nah, sini ada if, kemudian iset. Ya. Ada tanda get, ya, get dan post itu ada nanti fungsinya. Get mendapatkan kode. Nah, kode yang ini kita samakan yang ini, kode yang ini di sini nih. Ini sebagai pemanggilan yang sama. Nah, ini dia. Oke, ini kodenya itu sama. Oke, setelah itu tanda petik kan ada tanda petik. Ya, bukan tanda kutip, ya, tapi tanda petik. Kemudian balas kurungnya tanda kurung siku. Ya,
kurung sudut, kemudian balas kurung 2 kali untuk yang pertama dan untuk yang kedua di sini. Kemudian kita buka kurung kurawal, ya diperhatikan kurung kurawal, jangan lupa langsung ditutup karena sering biasa terjadi error sebenarnya. Kemudian kita buat MySQL query, di mana ada tanda koneksi lagi, artinya ada variabel koneksi. Nah, di sini kita buka tanda petik, di mana ada delete from dalam tabel, where artinya di mana ID. Nah, kita gunakan lagi ID sebagai patokan kita untuk menghapus kita punya data. Kita tanda petik, ada get, kembali get kode, kemudian tanda petik dibalas dengan tanda kutip, balas kurung, titik koma. Ya, oke. Jadi MySQL query, MySQL garis mendatar atau underline query, variabel koneksi, di mana delete artinya menghapus from mahasiswa, menghapus data dari tabel mahasiswa, where di mana kita ingin menghapus di bagian ID-nya. Artinya kita ingin melihat, ingin menghapus pada saat kita memilih ID tersebut, dia langsung menghapus ya. Makanya perlu yang namanya sebuah primary key. Ya, itu primary key. Agar lebih mudah lagi, tidak lagi perlu lagi kita memilih field yang bagian ini dihapus, ini dihapus, tidak. Tapi hanya dengan menggunakan primary key, semua baris yang ada di dalam primary key tersebut, mewakili primary key tersebut, maka langsung terhapus secara otomatis. Kemudian ada get, kemudian kode lagi dipakai. Ya. Tanda petik, ya jangan lupa tanda petik di awal sini, tanda petik 1. Kemudian tanda get, kemudian ada kode, tanda petik lagi dibalas, dan tanda kutip untuk membalas yang kutip pertama sini. Kemudian balas kurung, kemudian titik koma. Echo artinya menampilkan tanda kutip data telah terhapus. Oke, balas titik koma. Kemudian echo lagi menampilkan ada meta. Kita ingin merefresh kembali ya. HT equip refresh konten 2, konten sama dengan 2, titik koma URL sama dengan tanda petik ya, mahasiswa.php, petik balas siku sama dengan tanda kutip dan titik koma. Oke, selesai. Nah, titik koma jangan lupa. Oke, save, jangan lupa save. Jadi ada echo menampilkan data telah terhapus. Jadi pada setelah MySQL query mengeksekusi pilihan kita, maka akan terhapus ya. Maka akan tampil sebuah teks di mana data telah terhapus dan kembali merefresh ke awal sehingga data itu benar-benar terhapus di dalam kitab HTML atau website dan juga di dalam database kita yang ada di exam. Oke, kita save. Setelah kita save, kita coba jalankan. Nah, mungkin kita coba langsung ya. Ini kita mengklik hapus, berarti secara otomatis itu terhapus. Coba kita klik hapus, data telah terhapus dan secara otomatis langsung terhapus file-file yang ada di dalam database kita. Ini kita browse. Nah, ini kosong ya, ini kosong. Kalau insert ya kan saja datanya. Ini kan default ya, artinya di sini nama, contoh kita masukkan banyak data ya. Prabowo Prasetya, kemudian NIM-nya 123456789, email prabowo@gmail.com, kemudian jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke, sini lagi default lagi, namanya Ahmad. 123456789, kemudian emailnya ahmad@gmail.com.
Kemudian jurusan Teknik Informatika. Informatika. Oke, go. Berhasil menambahkan data. Ya, sudah 2 data lagi dalam. Kita coba lagi tambahkan data lagi, bebas. Namanya Bayu. Oke, NIM-nya 123456782. Kemudian email bayu@gmail.com. Kemudian jurusan Teknik Informatika. Kemudian ada di sini namanya adalah Boni, ya. NIM 123456783. boni@gmail.com. Kemudian jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke, kita go. Ya, browse. Setelah itu kita setelah itu kita ini ya. Coba kita refresh. Ya, jadi data kita sudah tampil semua ya. Di sini kenapa tampil ID kita 5678? Karena secara otomatis pada saat kita buat database kita kan auto increment, jadi dia tampil seperti ini. Namun pada saat kita buat di HTML itu nomornya kita di sini tampil 134 karena pengaturan kita di dalam codingan kita di HTML ini itu diawali dengan nomor, ya ini ada sini saya jelaskan tadi nomor 1. Nah, jadi secara otomatis nomor 1 di setiap baris pertama pasti nomor 1 terus, nomor 2, nomor 3. Bisa juga kalau kalian sini tambahkan 3 atau 2. Jadi secara otomatis nanti dia langsung diawali dengan angka 2. Nah, itu ada 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Tapi kan harusnya 1 ya. Berarti harus ini 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, oke, jangan lupa ini di screenshot, kemudian masukkan ke dalam dokumen kalian. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay dalam protokol kesehatan, karena tidak lama lagi kita akan melakukan vaksinasi secara massal. Jangan lupa untuk absen hari ini. Absen ya. Untuk materi selanjutnya silakan tunggu video kedua. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Jangan lupa absen. Silakan selalu tonton terus video-video terbaru. Baik, boleh saya promosi. Jangan lupa subscribe dan like, komen jika kalian suka dengan video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.